Bibi, senang berbisnis dengan. Barang-barang yang tersisa, aku akan bereskan hari ini. Dokumennya akan segera aku urus juga. Kau ini temannya Luci ya? Jadi aku percaya. Dia bilang kalian sudah putus. Tapi memang harusnya hidup berpisah. Kalau begitu aku pamit dulu. Ah, iya. Hati-hati di jalan. Aku sudah selesai kerja. Kau sudah selesai? Sudah selesai? Baru mau pulang? Oh, alamat rumahku sudah aku share ya. Kau bisa langsung pindah setelah beres-beres. Oh, baiklah. Oh iya, aku sudah menikah. Hari ini baru mau pergi ke rumahmu sekarang. Em, rumahmu cukup besar ya? Terima kasih. Oh iya, toilet di mana? Aku juga tidak tahu. Ini baru pertama kali ke sini. Masuk saja ke sana, nanti ketemu. Aku taruh beberapa barang dulu. Oh, baiklah. Ternyata semua perlengkapan mandi sudah disiapkan untukku. Bahkan ada baju santai dan piyama. Dulu Li Suyao tidak seteliti ini. Selalu aku yang mengurus hal-hal seperti ini. Sepertinya aku menikahi istri yang bagaikan dewa. Direkturku, website yang sudah kita perbaiki diserang orang. Orang-orang di perusahaan kerja apa saja? Aku akan segera cek. Sudah malam begini, masih harus bekerja. Website perusahaan diserang. Semua orang di perusahaan lembur untuk memulihkannya. Sebelumnya kami berencana merekrut hacker top bernama James, tapi belum berhasil juga. Kalau tidak keberatan, biar aku coba. Kau? Oh iya, kau lulusan jurusan komputer dengan nilai bagus, tapi kau paham soal keamanan jaringan? Paham sedikit. Lihat cara kerjanya. Pasti bocah bengi itu. Pecundang. Berani-beraninya ganggu istriku. Buat kau menyesal setengah mati. Sayang, kau selalu baik padaku. Kalau bukan karena kau, aku bahkan tidak tahu harus pergi kemana. Semua laki-laki itu tidak ada yang baik. Sudah, kan masih ada aku. Sampai kau menyewa tempat yang cocok, tinggal saja di tempatku ya. Sejak meninggalkan Song Yuan, hidupku benar-benar tidak lancar. Menurutmu, apa dia benar-benar? Jangan begitu, si Song Yuan itu hanya terlalu gengsi dan tidak mau mengalah duluan. Dia sudah menyiapkan hadiah dan merencanakan pernikahan. Dia pasti masih mencintaimu. Benarkah? Bagaimana kalau aku telepon saja dia? Kami belum pernah bertengkar sehebat ini. Aduh, kau ini bodoh sekali. Jangan sekali-sekali mengalah. Kalian akan segera menikah. Kalau dia berani memperlakukanmu seperti ini, setelah menikah nanti dia bisa semena-mena. Tapi... Sudahlah, tidak ada tapi-tapian. Pernikahan kalian akan segera tiba. Kalau kau tidak jadi pengantinnya, dia mau cari siapa lagi? Sebelum hari pernikahan, dia pasti akan mencarimu. Percayalah padaku. benar juga. Pengantinnya hanya bisa aku. Dia pasti akan datang untuk baikan denganku. Wah, hebat sekali. Masalah yang puluhan ahli perusahaan tidak bisa selesaikan, dia bisa atasi dalam 10 menit. Hanya dengan menekan tombol enter ini, komputer hacker yang menyerang website perusahaan kalian akan menjadi rongsokan. Sio, kau yang tekan ya. Apa? Sudah selesai. Sudah beres.
Ini juga bisa dianggap memberi pelajaran pada hacker itu. Kalau nanti kau mengalami masalah lagi, kau bisa mencariku. Aku akan membantumu. Song Yuan, kau benar-benar hebat ya. Aku merasa kau bahkan lebih hebat dari James itu. Iya, itu biasa saja. Oh ya, firewallmu itu sudah ku-upgrade lagi. Mau lihat sebentar? Oh, iya. Wanginya harum sekali. Song Yuan, kau mau apa? Siyo, 5 hari lagi, aku akan berikan pernikahan yang paling sempurna. Hah? Siyo, meskipun ini bukan pertama kalinya bagi kita, tapi ini pertama kalinya aku melihatmu semalu ini. Waktu itu kan aku terpengaruh dengan sesuatu. Itu juga terpaksa. Besok aku masih harus kerja. Sebaiknya kita tidur sekarang. Selamat malam, istriku. Sio, kau sudah menjadi tamu istimewa di rumah kita. Orang yang tidak tahu mungkin mengira kalau nenek tua ini hidup sebatang kara. Nenek tahu kan betapa sibuknya urusan perusahaan? Lagi pula, nenek sudah percayakan grupku kepadaku. Aku tidak akan kecewakan nenek. Dulu, aku sangat bersemangat untuk menyerahkan grupku padamu. Tidak kusangka, sekarang malah menjadi bebanmu. Kau sudah 28 tahun. Tapi di sampingmu tidak ada yang peduli padamu. Hari ini nenek sudah mengundang putra sulung keluarga Xiao untuk makan di rumah kita. Kalian anak muda bisa saling mengenal lebih dekat. Xiao Nianchen? Aku tidak mau kenalan. Aku sudah menikah, nenek. Aku takut nanti suamiku akan salah paham. Menikah? Kapan ini terjadi? Baru beberapa hari lalu. Ini surat nikahnya. Ternyata benar. Nenek, aku masih ada urusan di perusahaan. Jadi aku pergi dulu ya. Dan soal Xiao Nianchen itu, tolong nenek bantu aku untuk tolak. Sio, untuk keputusan yang kuambil sendiri, nenek tidak ikut campur. Pemuda ini cukup tampan. Kapan-kapan ajak dia makan malam di rumah kita, ya? Nanti aku ajak makan di sini ya. Ayo pergi. Aduh, Yao, soal pernikahan itu jangan terburu-buru dulu ya. Kau juga tahu, ibuku sangat kolot. Kau harus beri aku waktu untuk bicara baik-baik dengannya ya kan? Sudah, aku ada urusan penting di sini. Sudah dulu ya. Dasar Lin Suyao, tidak melakukan apa-apa, tapi malah membuatku repot. Kalau bukan karena dia cukup cantik, Lin Suyao hanya untuk main-main. Hanya Kushiyu, wanita sempurna seperti dia, yang pantas bersanding dengan tuan muda ini. Hari ini aku sudah siap sepenuhnya. Pasti bisa mendapatkannya dengan mudah. Nyonyaku, tuan muda Xiao sudah datang. Halo nenekku, ini beberapa hadiah yang saya siapkan untuk Anda. Xiu belum pulang ya? Anak ini terlambat 10 menit. Berdandan terlalu mencolok begini. Aku tidak suka melihatnya. Apalagi Xiu. Xiao Nianchen, maaf ya. Xiu mendadak ada urusan, jadi tidak bisa datang. Makanan sudah disiapkan. Kau makan sendiri saja ya. Tapi, saya, bukankah nenek saya sudah mengatur pertemuan ini? Aduh,
penyakit lamaku kambuh lagi. Aku harus kembali ke kamar. Xiao-Chang, bantu aku ke kamar. Aku mau istirahat. Nyanyaku, hati-hati. Nenek, ini aku... Ada apa ini? Kalau begini, bagaimana aku menjelaskan ke nenekku nanti? Direkturku, sekarang semua perusahaan internet sedang mencari keberadaan James. Tapi kita saat ini masih belum ada kemajuan sama sekali. Rapat ditunda 10 menit. Apa aku salah lihat? Sepertinya Direktur Gu barusan tersenyum. Kau tidak salah lihat, rasanya direkturku belakangan ini berbeda. Tapi sulit dijelaskan apa yang beda. Sepertinya perasaannya sedang senang. Jangan-jangan Direkturku sedang jatuh cinta. Kalau tidak, aku tidak bisa bayangkan telepon siapa lagi yang bisa membuatnya menghentikan rapat untuk menjawab. Benar sekali. Diam. Halo, Song Yuan. Siu, kau sedang bekerja? Apa aku mengganggumu? Tidak apa-apa, tidak sibuk. Katakan saja. Aku sedang bersiap resign dan memulai bisnis. Menurutku, hal ini tetap harus kubicarakan denganmu dulu. Kalau menurutmu tidak baik, kita masih bisa membicarakannya. Tidak masalah, keputusan apapun darimu aku dukung. Tapi hal ini tetap memiliki risiko tertentu. Bisa jadi untuk waktu yang cukup lama, aku tidak akan punya penghasilan. Tidak apa-apa, gajiku cukup untuk menghidupi satu orang lagi tanpa masalah. Kau butuh berapa untuk memulai bisnismu itu? Tidak perlu. Semua ini bisa kuatasi sendiri. Hanya saja, Siu, kau tidak khawatir. Bagaimanapun kita kan baru menikah. Dan masih banyak hal yang membutuhkan uang nantinya. Kau adalah priaku, Shiyu, dan aku percaya padamu. Baiklah. Oh, ada satu hal lagi. Kau ada waktu setelah pulang kerja nanti? Kita pergi bersama untuk lihat gaun yuk. Baiklah. Nanti aku hubungi lagi. Oke. Untuk semua penanggung jawab, tingkatkan upaya pencarian James. Bonus yang dijanjikan akan dilipat gandakan. Rapat selesai. Baik, direkturku. Saya akan terus memantau. Oh ya, aku ada urusan nanti. Jamuan makan malam. Tolong undur waktunya. Ini, saya mengerti. Ternyata benar kan? Direkturku memang jadi lebih ramah. Kalau dulu, pasti sudah kena marah habis-habisan. Benar sekali. Sepertinya rumor tentang direkturku pacaran itu benar. Menurut kalian, pria seperti apa yang bisa menaklukkan direkturku? Wanita tangguh seperti dia, pastinya orang yang luar biasa. Direkturku selalu punya standar yang tinggi. Kalau begitu, kita harus berterima kasih pada pria itu. Aku harap mereka jangan sampai putus. Karena kalau suasana hatinya buruk, aku yang kena sial. Siu, menurutku gaun pengantin ini cocok untukmu. Oh iya, kalau begitu yang ini saja. Aku akan coba ya. Baiklah. Baik, Nona. Silakan ikut saya. Maaf, Tuan. Mohon tunggu di luar sebentar. Kau yakin Kusiu datang ke sini? Tuan Muda, saya yakin mobil Nona Gu terparkir di bawah. Dia pasti ada di dalam. Cari. Baik. Bukankah itu mantan pacarnya Lin Suyao yang tergila-gila itu? Wanitanya hampir saja tidur denganku. Tapi dia masih di sini memilih gaun pengantin. Benar-benar pecundang. Wah. Bukankah kau, Song Yuan? Sudah lama tidak bertemu. Kau semakin menyedihkan. Kau, Xiao Nianchan. Ada perlu apa? Kebetulan sekali. Aku juga ke sini untuk membeli gaun pengantin.
Tapi calon istriku 100 kali lebih cantik dan lebih baik dari Lin Suyao. Kau mau tahu siapa dia? Tidak tertarik. Kau sama sekali bukan dari lingkaran sosial kami. Percuma ku beritahu, kau juga tidak kenal. Yao Yao, datanglah menemaniku malam ini. Kau tidak boleh menemui Song Yuan lagi. Kak ini Ancin, datanglah ke bawah gedung kantor untuk menjemputku. Song Yuan, oh Song Yuan. Pengantin yang kau sayangi itu, Lin Suyao, hanyalah salah satu ikan di kolamku. Ternyata ini rasanya menjadi perebut kekasih orang. Enak, sangat enak. Hei, Song Yuan, begini. Ketika memilih istri, kau harus membuka mata lebar-lebar. Kalau tidak, kau akan dikhianati, tapi masih tertawa bodoh. Pantas saja. Tuan Xiao sangat berpengalaman. Pengalamanmu luar biasa. Dulu itu, tunanganmu Nona Tang setiap hari bermain-main dengan pria lain. Dan karena keluargamu terlalu lemah, meski kepalamu sudah ditumbuhi tanduk, kau hanya bisa marah dalam hati. Dan kau jadi bahan tertawaan di kalangan kita. Makanya ayahmu mengatur agar kau pergi ke luar negeri. Kenapa? Sekarang kau sudah sadar. Apa kau berencana kembali pada Nona Tang untuk rujuk kembali? Apa? Bagaimana kau tahu soal itu? Selama aku ingin tahu, di dunia ini tidak ada yang namanya rahasia. Song Yuan, kau hanyalah orang rendahan yang miskin dan menjijikan. Memangnya kau punya hak apa untuk menghakimi aku? Kenapa? Kena titik lemahmu, langsung marah-marah. Selain warisan keluargamu, memangnya kau punya kemampuan apa lagi? Sialan kau!